dipersembahkan oleh Kita lanjut ke box selanjutnya ya. Apalah ini. Dokter Haikal, box nomor berapa? Saya pilih yang di tengah, nomor 5. Nomor 5. Nutrisi. Boleh. Nah, sejauh mana nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kondisi psikologi itu lebih besar mana pengaruhnya untuk membuat orang itu tetap fit dan strong? Dua-duanya. Harus Meskipun seimbang. porsinya nggak porsinya, masalah organogenik itu 55%, Ya. masalah psikologi 45% itu penelitian. Yang mungkin ada pengamat politik harus bisa berpikir jernih gitu kan. Nah, itu nutrisi secara umum di era sekarang ini apa yang benar-benar dibutuhkan untuk bidang kehidupan yang lain, tidak hanya melulu seks, karena kan yang membuat orang happy dan juga strong tidak hanya soal seks saja. Ya nanti orang bikinnya terlalu umum, pokoknya pantang 3G, garam, gula, gorengan. Itu misalnya ya, gitu itu kan. benar-benar Itu bukan benar-benar, itu sih sudah teruji ya, karena kan paling banyak mengganggu faktor seks organogenik itu adalah hiperkolesterol, diabetes tipe 2, hipertensi, itu semua kan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah ke arah organ-organ intim itu menjadi tersumbat. Sama Nah, porsinya. darah menjadi kental. Porsinya kenapa, Dok? Kenapa Itu gini? benar. Karena kalau porsi berlebihan itu akan meningkatkan resiko obesitas. Obesitas itu bukan bentuk tubuh tapi penyakit. Obesitas nanti akan membuka pintu ke penyakit diabetes, hipertensi, dan laki-laki yang obesitas dia akan mengalami penurunan hormon testosteron. Kenapa? Karena secara alami nih, testosteron itu akan diubah oleh sel lemak menjadi estrogen. Jadinya kelaki-lakiannya akan menurun. Itu langsung gimana dok? Kalau Langsung dari- sedot lemak atau gimana? Bagus. Nah, tapi Pak Zoya, dari 3G tadi itu sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi kita untuk apa ya, bisa fokus bekerja, tetap strong secara psikologi di 2024 nanti dengan situasi yang sekarang. Iya. Ada Kalau perkembangan zaman yang ada. Saya gitu. ngelihat itu juga kita juga mesti menutrisi mental pada saat yang bersamaan ya. Dari 3G itu proporsinya juga mesti seimbang, sama nutrisi mental yang paling minim zaman sekarang itu saya lihat adalah mindfulness. Mindfulness. Orang tuh terlalu banyak mikirin future aja gitu ya. Misalnya tadi apa kalau kursi ya atau misalnya ya atau apapun itu, karena gini kita tuh selalu berpikir nanti 5 menit lagi kita mau gini ya, bentar lagi begini. Kita selalu hidup di masa depan atau ada yang hidup di masa lalu. Jarang loh kita hidup benar-benar di masa sekarang. Enjoy the present. Iya, enjoy the present. Misalnya apa? Kita berusaha harus mindful di mana badan kita berada. Misalnya ya badan kita lagi sama si mawar. Ya udah hati sama pikiran kita sama mawar. Jangan sampai badan kita sama mawar, pikiran kita sama melati. Ya kan hati kita sama matahari. Iya. Nah, biasanya pernah ngalaminnya begitu. Nanti kalau udah pikirannya kayak gitu, Itu sih. Oke. Maaf. Singkat saja, Singkat Coki. aja. Saya mendapatkan ini titipan aspirasi, ya aspirasi masyarakat. Pertanyaan gini, mengenai kopi. Apakah benar kopi itu dapat menurunkan atau membunuh keperkasaan pria? Singkat saja. Mitos, Banyak. Singkat mitos, saja. mitos. itu mitos. Kopi itu justru baik Dia melebarkan ada pembuluh kafeinnya, darah. akan Asal jangan meningkatkan kebanyakan konsentrasi. gula ya. Tapi kopi hitam. No Hitam. sugar. Itu Kopi bagus. hitam. Kopi itu Jadi mitos. mitos. Itu mitos. Sebetulnya itu sehat. Sehat kata Itu dokter. sehat. Saya juga Iya kan sehat. Berarti Gibran sehat kan? Tidur yang cukup Iya, itu kalau nggak merupakan cuti, tidur jam upaya 9 untuk harusnya. menghambat Saya juga bilang gitu dok. Oke, baik. Tepat waktu. Kalau berangkat, terima kasih. Kita akan masuk ke box selanjutnya, teman-teman. Baik, Dokter Boyke pilih nomor berapa? Hidup itu mesti number one. Apapun yang kita lakukan kalau bisa kita number one. 2024. Iya. Nah, kita mau roll dulu nih. Kita buka foto dari sosok-sosok yang satu ini. Perasaan jawabnya. Dari ketiga ini yang benar-benar memiliki mindfulness, perkasa, sehat secara mental dan juga Coki fisik. tahu jawaban itu. Dan bisa bagaimana kalian? Ada yang ditanyakan? Ya mungkin tidak. Saya setuju, apalagi Oke. mereka kan juga dokter, ya, kemudian juga psikologi. Jadi semua ada ilmunya, ada alat ukurnya. Ada data dan faktanya. Nah, yang biasanya cuman istilahnya dari luar apa kan pengamat biasanya. Pengamat politik. Ya kan? Nah, Artinya kalau ditanya secara kemampuan dan kekuatan, saya pikir saat
memverifikasi ini kan juga ada tes kesehatan mereka, ya. Dan kemarin kan teruji ya, debat dalam waktu sekian jam mereka berdiri, mereka bisa tetap fokus untuk menjawab, menjaga body language dengan smiling face. Ada juga mungkin yang tadi Coki bilang reaksinya berbeda-beda. Menurut saya sih itu menunjukkan sesuatu yang cukup oke ya, karena kan kalau kita nggak sehat juga, bicara 3 jam lebih berdiri di bawah tekanan, lampu yang banyak dan segala macam, usia mereka masing-masing. Betul. Saya pikir kalau kemarin ada yang perlu oksigen itu berarti ada yang nggak fit. Tapi kan tiga-tiganya kemarin berhasil melaksanakan itu semua. Paling tidak itu yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan tadi. Padahal saya nggak tahu sama apa ya. Durasi. Lalu gini-gini, kok kayak yang mana tuh? Wah, gua di bola emang gitu. Itu sehat-sehat. Gua nonton bola emang gitu. Sehat-sehat. Udah Nah, bisa. itu kalau kayak gitu itu biasanya apa? Efek spontan ada Efek spontan ya, pengaruh psikologi? sebagai anak muda spontan menggebu-gebu, menurut saya sih positif aja, wajar-wajar aja. Kalau Bung Joki, apa Intan? Komentar. Sama Intan sama Lai Coki Sama. Oke, Intan dulu. Nah, bagaimana jika ada perempuan ataupun laki-laki ketika baru jatuh cinta, mereka pasti memberikan penampilan yang terbaik. Tapi setelah mendapatkan, kemudian santai aja. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Masa promosi? Ini Promosi diingat ya. Orang kan harus uji coba dulu. Karena gini, memang pernikahan kalau sudah berusia di atas 10 tahun itu pasti akan ada kejenuhan. Itu wajar ya. Tapi celakanya nih, banyak suami atau istri tidak lagi memperhatikan penampilan fisiknya. Si suami makin gemuk, kemudian istri juga nggak menjaga penampilannya, sehingga hal ini bisa menurunkan daya tarik seksual. Itulah kenapa laki-laki, suami, kan memang laki-laki dia suka visual ya. Begitu melihat istrinya ternyata sudah berbeda dibandingkan yang dulu, dia akan tertarik dengan yang di luar, gitu loh. Apalagi kalau memang ada masalah komunikasi di situ. Gitu. Kemudian perempuan juga sama. Perempuan melihat suaminya kok Di rumah buncit pakai mulutnya ya. kutu, Nah, nggak iya. seru banget sih, nggak wangi. Nah, pasti juga akan nggak bergairah si istrinya kan. Makanya penting sekali suami istri tetap menjaga penampilan fisiknya untuk apa? Mempertahankan daya tarik seksualnya. Kenapa sih, Dok? Kalau Silakan. cowok itu kadang-kadang kalau misalnya lagi bareng sama pasangannya cuek-cuek aja, tapi giliran dia mau keluar rumah tuh kayak harus rapi, wangi. Itu pasangan kamu doang. Mohon maaf rekan saya nggak perbedaan ya. Tapi itu tidak menggambar kamu doang. Lalu mencurigai Intan. Ya nggak, Lai? Lai Coki ini dari dalam luar sama. Mungkin Zoya juga bisa jawab. Sama pengalamannya dengan Intan. Zoya, Jangan sebagai silakan. perempuan aja deh, ntar kita nggak fair ya. Dan jawaban psikologisnya nih ada kalau pernah dengar Helen Fisher, gitu. Helen Fisher tuh kan salah seorang sosiologis gitu ya. Dia pernah bilang ini salah satu teorinya cukup menarik. Dia bilang itu adalah sifat sperma. Itu sifat sperma dan sifat ovarium itu berbeda. Jadi kalau ovarium cenderung menunggu. Ya kan, misalnya menunggu untuk nggak bereaksi duluan, nggak nembak duluan. Tapi kalau kata Helen Fisher, sifat sperma ini kadang-kadang yang membuat kenapa laki-laki itu jadi agresif, tebar pesona. Nanti kalau dapat bagus, kalau nggak dapat coba lagi. Gitu. Ada kecenderungan seperti itu, tapi bukan berarti bisa di-abuse ya dengan bilang tuh kan katanya Mbak Zoya laki-laki semuanya kayak begitu. Nggak juga, tapi kan kita punya pilihan, kita punya prefrontal cortex. Pertanyaan saya, sampai kapan batas umur mana Sabar, Lai. seorang laki-laki dan Sabar, Lai. perempuan Sabar, jangan nunjuk-nunjuk, Lai. harus menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan pasangan? Selamanya. Ada nggak menurut riset batasan umurnya? Oke. Sebetulnya selalu harus Coki. Yang namanya Dan nggak ada laki-laki dan ruginya. perempuan nggak ada ruginya dong. Menjadi seorang yang menarik di mata pasangan itu Kita harus juga selalu seksi pakai kan, wangi. feel Kita good. juga seneng kan kalau dilihat oleh pasangan kita, badan kita masih bagus, Wangi masih kan perlu anggaran, dipegang, wangi dong. juga, Rusak nih gua bilang. badannya juga Konsekuensi ya. keren. Begitu. Kalau buat presiden, yang bikin di sini susah adalah compatibility mereka itu memang apa ya? Problematiknya ada, terus compatibility-nya juga sama-sama saling terpenuhi. Memang susah sih ini tiga pilihan ini menurut aku ya secara pribadi gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.